Kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kerangka teori dengan kerangka konsep. Kerangka teori berarti kerangka dalam bentuk alur pikir atau bagan yang mendasari dilakukannya suatu penelitian. Kerangka dalam bentuk alur pikir atau bagan yang mendasari dilakukannya suatu penelitian. Dalam menyusun kerangka teori, kita perlu menyebutkan teori siapa yang kita gunakan sebagai dasar penelitian. Sedangkan kerangka konsep berarti kerangka hubungan antar variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian. Kerangka konsep berarti kerangka hubungan antar variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian. Jadi dalam kerangka konsep hanya mencantumkan variabel yang kita teliti. Konsep adalah abstraksi atau gambaran mengenai suatu kejadian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Agar dapat diukur atau diamati, konsep harus dijabarkan dalam variabel penelitian. Contoh kerangka teori penelitian dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Perilaku Sadari di SMA Negeri 4 Kota Sibolga tahun 2020. Menurut Green 1980, perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Kerangka teori penelitian tersebut dapat dilihat pada skema berikut. Kerangka teori penelitian hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap perilaku sadari di SMA Negeri 4 Kota Sibolga tahun 2020. Menurut Green, perilaku itu dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, tingkat pendidikan, sosial ekonomi. Faktor pemungkin, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor penguat adalah sikap dan perilaku petugas dan undang-undang. Inilah perilaku menurut teori Green. Kalau menurut Noto Atmojo, perilaku itu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kalau menurut yang lain, misalnya WHO, berbeda lagi. Ya, jadi kerangka teori itu teori siapa yang kita gunakan untuk menjadi dasar kita meneliti. Kerangka konsep itu kerangka hubungan antar variabel yang akan diteliti saja. Jadi kerangka konsep hanya terbatas pada variabel yang kita teliti. Kerangka konsep penelitian hubungan pengetahuan dan sikap remaja tentang sadari dengan perilaku sadari. Pengetahuan dan sikap ini adalah variabel yang mempengaruhi daripada perilaku sadari. Ini variabel independen, ini variabel dependen. Pada penelitian deskriptif, tidak terdapat kerangka hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan demikian, kerangka konsep tidak cocok digunakan untuk penelitian deskriptif. Untuk itu, digunakan istilah variabel penelitian. Misalnya, penelitian tentang gambaran status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas X tahun 2020. Kerangka konsep penelitiannya menjadi variabel penelitian dapat dilihat pada skema berikut. Variabel penelitiannya adalah status gizi balita.
Hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya di bawah normal atau rendah, dan tesa artinya kebenaran, dalil, kaidah, atau hukum. Jadi hipotesa adalah kebenaran atau dalil yang belum terbukti secara ilmiah. Hipotesa adalah pernyataan tentang suatu dalil atau kebenaran yang belum terbukti secara ilmiah. Dengan kata lain, hipotesa adalah dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian. Ciri pokok suatu hipotesa merupakan kalimat deklaratif. Apakah ada hubungan antara ini dengan ini? Menyatakan adanya hubungan dua variabel atau lebih. Memungkinkan dilakukan pembuktian secara ilmiah. Merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Bisa ada hubungan, bisa juga tidak berhubungan. Jenis atau macam hipotesis. Hipotesis ada dua, ada hipotesa alternatif atau HA, atau hipotesa kerja atau HI. Ada lagi hipotesa nol, H0. Hipotesa alternatif atau HA itu adalah menyatakan adanya hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hipotesa alternatif ada juga jenis. Ada hipotesa alternatif satu sisi atau one tail, ada hipotesa alternatif dua sisi atau two tail. Hipotesa alternatif satu sisi atau one tail itu menyatakan arah hubungan yang jelas, arah hubungannya jelas. Contoh, semakin tinggi berat badan ibu hamil, maka semakin tinggi berat badan bayi yang dilahirkannya. Semakin tinggi gaji, maka kinerja semakin baik. Itu contohnya. Satu sisi, arah hubungannya jelas. Ada juga hipotesa alternatif dua sisi atau two tail, menyatakan arah hubungan yang belum jelas. Contoh, ada hubungan antara dukungan suami terhadap tingkat kecemasan istri dalam menghadapi persalinan. Jadi, hanya menyatakan ada hubungan. Tidak kita ketahui bagaimana hubungannya. Yang kedua, hipotesa nol. Kalau hipotesa alternatif itu menyatakan adanya hubungan, kalau hipotesa nol menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh suatu variabel penelitian terhadap variabel lainnya. Contoh, tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh pengetahuan tentang sadari terhadap kejadian kanker payudara pada remaja putri. Hipotesa penelitian yang baik harus dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif yang menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. Kemudian menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, mengandung istilah yang dapat dioperasionalkan, berkaitan dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada, tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit. Pentingnya hipotesa penelitian. Memberikan pandangan tujuan penelitian, memberikan gambaran variabel penelitian, memberikan gambaran tentang cara pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, memberikan gambaran tentang jenis atau rancangan penelitian. Hipotesa penelitian dengan hipotesa statistik. Hipotesa penelitian. HA menyatakan adanya hubungan atau HI, hipotesa kerja, hipotesa alternatif. Hipotesa statistik itu kita gunakan H0 atau HA. Untuk penelitian kita gunakan HA, untuk statistik kita gunakan H0 dan HA. Baik, sekian dan terima kasih. Ini ada tugasnya. Silakan dikerjakan. Terima kasih.